boleh. Dari aku dulu aja ya. Mm-mm. Aku Muhammad Ilyasa, biasanya dipanggil Isa, dari SRD Cirebon. Oh iya, sama aja semua. SRD ITB Cirebon. Angkatan? Salam kenal Kak. Angkatan 2020. 2020. Oh iya. Iya. Kalau aku Sefira Amadea Hawati, panggilnya Sefira aja Kak. Oke, halo. Halo. Kalau aku Ken Kayla, dipanggilnya Ken. Hai Ken. Hai Kak. Hai Kak, namaku Nikita Devi, dipanggil Niki. Oke, hai Niki. Hai Kak. Aku Bernadette Putri, panggilnya Bennett aja ya. Bennett, oh ya. Kak Bennett. Oke. Yes. Kak, sebelumnya kita ngeganggu gak Kak? Iya. Ngeganggu waktunya banget ya. Gak apa-apa kok, udah disediain untuk kalian. Oke. Ya. Jadi Kak, kita di sini mau ngewawancarain Kakak tentang apa itu program studi Kria dan prospek kerjanya tuh apa aja gitu, gimana. Dan kita ini tuh masuknya ke tugas di mata kuliah dasar seni rupa dasar PSDR ya nggak sih? Iya, Des. Pengenalan dasar ya. PSR. PDS ya. Oh, oke. Oke. Jadi kakak itu asalnya dari mana Kak? Aku asalnya dari Jakarta. Oh, Jakarta Asli mana? Jakarta. Jakarta Timur. Aku di Pulau Gadung. Oh, Pulau Gadung. Kalian ada yang deket sini nggak? Aku sekolahnya deket situ Kak. Oh gitu. Wow. Sama. Yang lain dari Jakarta atau ada yang dari daerah? Saya Kak dari Jakarta. Aku juga Semua Jakarta. Wah, Jakarta semua Aku nih. Bandung Kak. Bandung. Ya. Oke. Jadi ini semua di kosan apa gimana? Ini di rumah. Oh, di rumah. Belum mulai baru di rumah. Iya. Oke. Terus kakak tuh angkatan berapa Kak? Aku 2012. Iya berarti Kria 2012 ya? Saya 2012. Aku lulusnya tahun 2016. Oke. Selanjutnya Kak, Kakak punya favorit mata kuliah gak waktu kuliah dulu? Favorit waktu TPB apa waktu udah di Kria? Boleh apa aja Boleh. Kak? Waktu TPB Dua-duanya. aku paling suka Nirmana 2 dimensi. Oh iya. Kenapa tuh Kak? Kok bisa? Karena aku suka aja nyampur warna gitu kan, kayak meningkatkan kepekaan kita kan. Dan itu hal yang paling dominan untuk dikreasi, kayak untuk bikin motif-motif gitu. Terus apa ya? Yang kedua aku suka gambar bentuk. Kalau pas TPB paling nggak suka konstruk. Iya. Paling itu konser. Itu kalau yang di Kria aku paling suka itu tenun. Yang agak-agak rumit gitu sih. Tenun sama pewarna alam. Gitu. Oh, di Ganesha kan ya berarti Kak? Iya, dulu soalnya belum ada kampus Cirebon sih. Iya dulu. Baru 2016 ya. Berarti contoh tugas yang paling sukain udah ya Kak? Tugas Itu paling disukain. Nirmana. Iya. Iya. Kalau untuk pelajarannya sih itu ya. Kalau untuk mata kuliah itu dulu ada pilihan nggak? Pernah ngambil mata kuliah pilihan nggak Kak? Mata kuliah pilihan. Iya. Itu berarti pas udah di penjurusan ya? Iya. Mata kuliah pilihannya aku ambil ini lukis pilihan. Seni lukis sama apa ya waktu itu, sama kertas seni. Pokoknya aku ambil semua yang masih di SR sih. Yang di luar SR aku kayaknya nggak ngambil. Oh. Ambilnya di seni murni. Kebetulan kita lagi ini Kak. Kita lagi tugas Nirmana 2D juga. Oh gitu. Lagi Aku Nirmana belum apa? beres. Nirmana garis. Belum beres tapi. Oh, oke. Itu yang hitam putih. Itu yang udah warna sih Kak. Tapi primer warnanya, masih primer. Oh gitu. Iya. Berarti ngumpulinnya gimana tuh? Lagi pandemi. Oh iya, gini? sekarang itu ngumpulinnya
ada ininya sih, antara ke email atau enggak langsung kan ada Microsoft Teams, ada aplikasinya. ITB sekarang pakai Microsoft Teams itu untuk pengumpulan tugas gitu-gitu ya. Berarti aslinya nggak dikirimin? Iya, nggak dikirimin. Okay. Tapi paling kalau untuk kayak identitas gitu-gitunya paling ya nama sama foto kita lagi megang karyanya gitu. Oh gitu. Iya. Untuk keaslian. Ya udah, berarti langsung aja ya Kak pertanyaan selanjutnya. Oke. Langsung ke, kalau menurut Kakak pengaruh seni rupa dan desain itu terhadap karya itu kayak gimana sih Kak? Kalau karya itu kan jadi dia tuh ada di tengah-tengah ya, antara desain sama seni. Jadi kayak dia harus ada fungsi tapi juga harus ada estetiknya gitu, ada fungsi estetik. Jadi kita mikirin dua sih di situ. Misalnya kita mau bikin karya itu kan ada fashion sama keramik ya. Misalnya di produk fashion, misalnya kita menjawab solusi yang ada, kayak misalnya kita butuh baju yang misalnya kalau iklim di Jakarta itu kan panas, terus bikin baju yang dingin, yang bahannya dingin. Itu kan maksudnya kalau dari bahannya itu kan itu kan lebih ke arah fungsinya untuk kenyamanan. Tapi kalau dari segi estetis pastinya gimana sih supaya orang tuh nggak cuma nyaman aja tapi tertarik untuk pakai itu. Nah, kita juga harus mikirin bagian itunya sih, entah mungkin dikasih motif atau misalnya kalaupun polos gimana cuttingnya, seperti itu sih. Jadi karya itu ada di tengah-tengah antara desain dan seni. Lalu Kak, untuk pengalaman kerja setelah lulus, Kakak ngapain aja Kak? Aku itu sebenarnya mungkin kalau kalian lihat Instagram aku mungkin banyak yang ngira aku dari DKV karena kan ilustrasi ya. Jadi dulu itu aku kan sukanya tenun, aku suka warna alam. Dulu aku sukanya yang itu yang alami-alami gitu. Cuma jadi tuh di Kria ada materi namanya bagian teknik digital Kria. Dulu tuh waktu zaman aku masih pakai Corel Draw. Terus aku tuh paling sebenarnya tuh paling sebel sama itu karena susah banget bikinnya, kayak harus bikin motif yang seamless gitu. Seamless tuh motif yang repeat pattern gitu. Dan dulu itu menurut aku susah banget sih karena masih jarang banget kan, apalagi kayak print kain gitu juga masih jarang dan masih mahal. Cuma kalau makin ke sekarang ini kayak aku menyesuaikan aja sih. Kayak kebutuhan akan print kain itu udah semakin banyak, dan apalagi sekarang kayak kalau kalian lihat mungkin untuk brand scarf atau hijab itu kan banyak banget kan. Jadi kayak permintaannya pun udah banyak untuk di sektor pattern design yang digital gitu. Terus kalau awal-awal baru lulus banget sih aku nggak langsung terjun ke aku kan sekarang freelance pattern designer. Dulu aku itu aku magang dulu di fashion designer, terus aku bikin kayak wedding invitation gitu sama senior aku jadi ilustratornya dia. Kayak kartu wedding invitation gitu. Tapi aku waktu itu masih jadi ilustratornya aja, untuk desainnya enggak, karena kan waktu itu aku masih DKV tuh masih layout-layoutan tuh masih gitu deh. Belum, mungkin taste-nya belum sebagus anak DKV, tapi karena makin kesini jadi sering banyak job yang berhubungan dengan DKV, jadinya aku belajar layout. Jadi aku punya waktu itu aku sempat punya brand wedding invitation sendiri, ada kerjasama sama temen gitu, sampai ke print-printnya juga gitu. Cuma kalau untuk sekarang ini sih udah fokusnya lebih ke pattern designer sih. Si wedding invitation itu tetap jalan, cuma kayak side job gitu. Berarti sekarang lagi ngerjain itu ya, Pak? Iya, terus aku juga bikin bikin produk aku sendiri. Jadi kayak sebenarnya untuk ke klien itu kan aku lebih jadi kalau ke klien itu kan kayak misalnya kalian aja misalnya minta ada pelajaran Nirmana 2D misalnya disuruh bikin Nirmana garis gitu kan.
atau mungkin nirmana batik gitu nanti. Itu tuh, nah klien kan bisa aja juga kayak gitu. Jadi kita lebih nurutin apa yang diminta gitu sih. Dan sebenarnya kalau di dalam dunia kerja, klien itu sangat sangat berpengaruh ke perkembangan skill kita. Jadi kayak kalau kita nurutin misalnya apa yang misalnya kita berkarya sendiri gitu kan, kayak ya udah mungkin kita berkarya dengan style kita sendiri, dengan apa yang kita suka. Tapi kalau dengan klien itu kayak kita mungkin ada di luar comfort zone kita karena kita harus ngikutin apa yang mereka suka gitu. Dan pastinya belajar teknik-teknik baru itu sih. Jadi men-challenge diri sendiri. Keren. Oke. Kakak ada pengalaman kompetisi gak? Atau ikut pameran gitu? Kompetisi ada banget. Jadi itu ceritanya pas aku TA kan, Kriya tuh ini ya, termasuk TA-nya tuh paling mahal karena harus photoshoot, terus harus bikin karya, terus harus ada pameran waktu itu. Pameran yang pakai manekin dan display gitu, itu kan kayak menghabiskan lumayan banyak biaya. Jadi aku waktu itu berusaha mencari biaya sendiri gitu. Jadi yang aku tahu waktu itu cari duit itu ya menang lomba gitu loh. Jadi ya udah aku ikut banyak lomba gitu. Semua lomba aku ikutin, kayak aku cari-cari di IG, di hashtag gitu kan. Lomba-lomba gitu, terus banyaknya lomba ilustrasi. Tuh. Jadi mulai dari situ sih aku nekunin ilustrasi karena pengen dapat duit ikut lomba. Gitu. Untuk pertanyaan lombanya itu banyak sih. Iya, ada lomba batik, ada lomba lomba fashion illustration, ada lomba yang bikin baju gitu juga. Tapi kebanyakan ilustrasi yang watercolor. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir Kak. Jadi menurut Kakak ada nggak pengaruh Kriya ke prospek kerja Kakak yang sekarang? Ngaruh banget sih. Mungkin pas waktu angkatan aku Kriya tuh bukan prodi yang difavoritin. Aku nggak tahu ya kalau sekarang gimana. Dulu kan favoritnya jelas DKV. Karena emang permintaan di dunia kerja itu DKV emang paling banyak. Cuma untuk di sekarang ini karena di Indonesia sendiri masih sedikit banget pattern designer, masih istilahnya jarang lah, apalagi yang ngefokusin, misalnya kalau aku kan fokusnya di kayak botanical pattern atau detail pattern gitu, itu masih jarang banget di Indonesia. Jadi kesempatan untuk kalian dan pasarnya itu masih luas banget dan kebutuhannya itu semakin tinggi sih. Terus bedanya mungkin dengan sebenarnya mungkin kalau dari DKV juga bisa nih ke job aku yang sekarang sebagai pattern designer. Cuma kelebihannya kalau kita di Kriya, kita tuh tahu bahan apa yang cocok nanti untuk di printnya. Kayak misalnya untuk motif ini bagusnya misalnya kalau serat itu kan ada yang kasar, ada yang halus. Kita tuh tahu banget material-materialnya itu. Yang itu bakal berguna kalau ada klien misalnya yang awam banget, yang nggak tahu kain sama sekali, kita tuh bisa ngejelasin, bisa ngebantu gitu juga. Itu sih. Terus kayak Kriya kan belajar material-material aja, jadi nggak cuma kain, tapi kayak lebih ke surface gitu loh. Surface itu kan permukaan itu bisa berupa kertas, pokoknya yang sifatnya 2 dimensi itu kan bisa kertas, bisa papan, bisa entah kain juga. Jadi banyak sih medianya Kriya tuh nggak terbatas pada kain aja. Kalau misalnya yang tekstil, soalnya aku kan dulu tekstil gitu. Karena kan Kriya ada tekstil sama kayak interior juga kan. Kalau interior kan mungkin nggak cuma tekstil tapi ada kayak ke media ya papan gitu juga bisa sih. Tekstur-tekstur gitu. Kita bikin tekstur-tekstur gitu. Menjelaskan nggak? Ya, berarti intinya sangat membantu lah ya untuk pekerjaan juga dari segi pekerjaan. Iya, terus sebenarnya pas TPB itu juga lumayan berpengaruh sih, karena kalian kan melajarin semuanya kan.
Iya. Jadi pas kalian lulus tuh, mungkin untuk pekerjaan pertama kalian belum yang kalian mau. Jadi misalnya entah nanti ada tawaran untuk bikin desain produk, jadi kalian tahu gimana caranya bikin apa sih jaring-jaring gitu loh, pecahan-pecahannya. Terus kalau dijadiin dimensi tuh kayak gimana, itu ngebantu banget sih. Walaupun mungkin kita nggak bekerja di, misalnya kita nge-layout desain packaging, cuma untuk apa sih, desain untuk si printnya aja, tapi kita juga harus tahu gimana itu pas dijadiin bentuk 3 dimensi. Itu tuh ngaruh banget kalau untuk desain produk, bikin packaging gitu-gitu. Gitu sih. Aku mau nanya dong Kak, kalau kira-kira kata Kakak, ini aku doang ya, pertanyaan aku, si desain Krea ini apakah kedepannya bakal naik lagi nggak untuk di bidang pekerjaannya gitu? Apa ya bahasanya? Kayak banyak yang minat lagi gitu. Minat lagi? Emang sekarang menurun ya? Iya tuh, aku bahasanya juga bingung. Menurut aku justru makin dilirik. Karena apa ya, sekarang mungkin, khususnya mungkin untuk di Jakarta udah lebih appreciate dengan teknik-teknik tekstil kayak misalnya tie-dye gitu kan. Tie-dye itu sekarang naik banget dibanding dulu aku pas baru kuliah gitu. Itu udah naik banget. Terus kayak sekarang keramik juga naik banget. Kayak itu tuh apa ya, kalau kita jadi crafter gitu udah, maksudnya kalau kita punya brand sendiri itu jadi sesuatu yang menjanjikan sih. Pasarnya udah kebentuk gitu, apalagi kalau misalnya kalau sekarang ini kalian ada yang tahu Semasa nggak? Jadi itu tuh ada suatu community kayak market gitu sih. Jadi dia suka ngadain event untuk kayak yang handmade gitu. Jadi di situ perkumpulan kayak crafter gitu sih, dan yang peminatnya tuh sangat banyak. Jadi sangat menjanjikan sih menurut aku. Terus juga apa ya, itu tuh bisa misalnya itu kan kalau misalnya kita bikin brand sendiri, kalau misalnya untuk ke yang luar itu kita bisa juga, misalnya kalau keramik itu kita bisa bikin keramik untuk bikin kitchen set untuk di restoran-restoran atau di hotel-hotel. Terus kalau tekstil juga bisa banget masuk kemana aja, ke industri fashion, ke hotel juga bisa kalau yang interior, mungkin untuk wallpapernya atau untuk macam-macam gitu sih, cafe juga bisa. Jadi lebih ke arah apa ya, untuk ini sih elemen estetis, apalagi sekarang kan kayak orang apa ya, butuh pengakuan dengan memposting dia ada di mana, dengan misalnya ada instalasi yang bagus di suatu tempat gitu kan, itu apa ya, sesuatu yang dijual kan untuk di sekarang ini itu. Kayak orang tuh rela bayar untuk bisa foto di situ gitu. Nah, elemen estetisnya itu pasti bisa dibikin sama anak Krea gitu. Ada yang mau nanya lagi? Kak, aku mau nanya. Kakak kan freelancer ya. Caranya kakak memperkenalkan karya kakak ke orang lain tuh gimana, Kak? Supaya dikenal. Iya. Aku waktu itu sebenarnya klasik sih, itu tetap terus berkarya. Maksudnya terus berkarya terus diupload ke Instagram. Tapi selain itu, waktu itu yang benar-benar bikin aku dikenal itu waktu aku ikut Bazar Art Market. Itu aku mulai dari yang kecil-kecil dulu sih. Aku bikin stationery kayak art print, postcard gitu-gitu, stiker kecil-kecil banget. Cuma itu ternyata lumayan berpengaruh sih. Jadi kayak yang penting tuh seenggaknya orang aware dengan kita dulu. Jadi nggak usah mikir yang takut nanti rugi lah apalah gitu, nggak usah dulu. Yang penting orang tahu kita dulu, itu udah bagus. Kalau udah tahu kita, terus kita juga apa ya, selalu terbuka dengan berbagai pilihan gitu sih. Jadi misalnya nggak menutup. Misalnya waktu itu aku pernah dapet project. Waktu itu aku pernah kerja di tempat nail art gitu. Jadi kayak bikin gambar di kuku gitu, ngelukis kuku. Itu kan masuknya ke industri beauty.
yang sebenarnya mungkin sangat bertolak belakang dengan dengan industri art gitu sih. Tapi kayak dari situ dapat belajar banyak hal juga dan dapat marketnya juga. Jadi gitu sih, kita jangan menutup diri. Jadi harus terbuka sama dunia-dunia luar juga. Tuh. Misalnya ikut-ikut workshop, misalnya kalian ikut workshop di mana gitu, itu juga ngaruh banget sih, karena kita kan kenalan-kenalan sama pesertanya. Terus kita kan nggak tahu pesertanya itu kedepannya akan bisa aja mereka tiba-tiba nanti menjadi, entah kita collab sama mereka atau mungkin ada yang ada yang menjadi klien kita gitu kan, kita nggak tahu. Gitu sih. Ada ini nggak? Ada tips-tips kita di TPB atau pesan gitu Kak buat kita angkatan 2020? Apa ya? Soalnya mungkin beda juga sih ya. Sekarang kan lagi pandemi, beda banget. Semua lewat Zoom gitu kan. Kalau dulu aku itu kan benar di satu ruangan, semua angkatan jadi satu. Kelas gitu. Iya. Tips-tipsnya nikmatin aja. Karena apalagi Nirmana itu mungkin kalau sekarang buat kalian kayak aduh ini apaan sih, tapi itu paling berguna sih di dunia kerja, gila. Nirmana buat nge-layout, buat bikin apapun berguna banget tanpa kalian sadari. Jadi nikmatin aja, karena kalian kalau udah lulus bakal bersyukur belajar Nirmana. Gitu sih. Oh, terus ini yang aku ingin dari ITB tuh, dia tuh kalau di dunia kerja konsepnya itu kuat banget. Jadi mungkin kalian nanti kan di Kria bakal belajar kayak bikin mood board, terus bikin konsep. Tiap bikin koleksi itu harus ada konsepnya, dan itu sangat sangat berguna sih di dunia kerja. Maksudnya itu yang ngebedain kita dari, bisa dibilang mungkin dari kampus-kampus lain. Mungkin kalau segi teknikal kita kan semua belajar sendiri gitu, tapi kalau dari segi konsep itu kuat banget sih kalau dari dunia kerja. Kalau kampus lain mungkin teknikalnya mungkin lebih oke, apalagi secara secara teknologi. Karena itu nggak sih, maksudnya di ITB Institut Teknologi, tapi teknologinya agak kurang. Tapi itu sih apa? Kayak gitu sih, kayak kalau ITS isi gitu-gitu, kayak ngelihatnya dia tuh nggak terkonsep gitu gimana anak-anaknya. Terus kalau ITB kayak dari dulu emang sampai sekarang juga gitu-gitu aja konsepnya, kuat gitu. Iya. Itu sih yang menurut aku plusnya ITB. Tapi mungkin kalau dari segi hasil akhir teknikal gitu, mungkin harus dilatih sendiri. Jadi kalian mesti inisiatif sendiri gitu sih untuk yang berhubungan dengan teknis-teknis gitu. Gitu. Karena kalau di dunia kerja kan tetap yang hasil akhir tetap dilihat gitu loh, bagus enggaknya. Tapi kalau ditambah dengan konsep itu lebih bagus lagi. Tuh. Kak, aku mau nanya lagi. Kakak ada ini nggak keinginan buat S2? Udah S2 belum Kak? Belum. Ada keinginan buat ngambil S2 nggak? Pengen. Aku pengennya tuh sebenarnya kayak nekunin surface pattern gitu sih. Surface pattern design. Ini tuh kalau untuk surface pattern design, maksudnya surface pattern design tuh yang bikin motif untuk yang di print gitu. Itu tuh yang paling banyak itu di Australia sama di Eropa. Soalnya kalau di luar kan spesifik gitu kan. Kalau di sini kan misalnya S2 ITB desainnya kan desain secara keseluruhan, nggak spesifik. Kalau luar kan sangat spesifik gitu kan.
pengen sih, aku pengen di Australia gitu, cuma kayak gitu lagi pandemi juga jadi ya udahlah. Iya. Tapi bingung juga sih antara milih itu atau S2-nya itu yang ada bisnisnya gitu, karena ujung-ujungnya kalau misalnya kalian mau bikin brand gitu kan kita harus belajar bisnis kan. Iya. Harus belajar bisnis, belajar marketing gitu-gitu. Aku juga kepikiran gitu. Gimana? Kayak kepikiran kalau S2 tapi nyarinya yang bukan di bidang itu lagi, seni, kayak bisnis atau apa gitu. Iya, sebenarnya pilihannya antara kalian mau ngebisnisin itu atau kalian mau jadi ahli di bidang itu. Karena dua-duanya sama-sama menghasilkan. Antara yang ahli banget, jadi kayak orang nggak bisa nih cari tempat lain, cuma bisa di kalian karena kalian udah ahlinya banget di bidang ini. Atau ya udah kalian jadi yang ya udah sebenarnya biasa-biasa aja tapi tahu gimana cara cara nyari marketnya, cara pemasarannya gitu-gitu. Itu sih. Karena ujungnya kalian harus bisa ngejual karya kalian kan. Itu yang nggak diajarin di kuliah sih. Menurut aku itu sayang banget. Iya. Karena kebanyakan kita tahu pas lulus tuh kita ngerti cara bikin konsep bagus, cara bikin desain bagus, tapi kita nggak tahu cara menjualnya itu sangat apa ya? Jadi kayak kalau dulu tuh merasa nol lagi gitu karena nggak tahu gimana cara menjualnya. Jadi kalian harus mumpung masih kuliah, mumpung masih dini belajarlah bisnis. Ada mata kuliah pilihan ini bisnis gitu. Nah iya, kalian mungkin harus itu. Harus ngambil itu karena akan ada pelajaran juga kan nanti manajemen karya. Menurut aku itu kayak nggak manajemen malah belajar sejarah. Oh iya. Oh nanti ada ya? Ada, kayak belajar sejarah manajemen gitu sih, bukan yang how to manage, gimana cara ngehargain produk ini gitu, atau enggak nge-manage cara produksinya bla 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 gitu. Atau pas kalian lulus itu semua kalian mau lagi harus belajar sendiri gitu sih. Jadi mumpung masih kuliah, sebenarnya ya mulai bikin apa kayak gitu yang di luar tugas kuliah. Saran aku gitu ya. Jadi pas kalian lulus udah enak, nggak nol lagi gitu. Oke deh Kak. Udah setengah jam lebih. Kakak ada ini yang mau disampaikan lagi atau enggak usah? Enggak sih. Mungkin apa ya? Semangat aja buat kalian. Ya Kakak Stay juga. safe and healthy. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih sudah tertarik mau mewawancarai aku. Iya makasih juga Kak udah bisa nyempetin banget.